Hai guys, welcome back to my channel. Hari ini seperti judulnya akan aku bahas tentang ojek mahasiswa yang ada di Universitas Trunojoyo Madura. Nah, buat teman-teman yang bingung kok aku bahas ini sih gitu, emang nggak ada ojek online kah kayak Grab dan Gojek gitu? Well, akan aku bahas lebih lengkapnya nanti. Tapi sebelum itu, please subscribe my channel biar aku semakin semangat untuk update videonya setiap hari Rabu dan Minggu. So, nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas tentang ojek mahasiswa dari tarif, fasilitas atau jasa yang mereka berikan, dan juga jam operasional. So, let's start it. Oke teman-teman, kita bahas awal mulanya dulu gitu kan. Kok ojek mahasiswa ada sih gitu? Kenapa nggak pakai aplikasi atau semacam ojol gitu ya, kayak Grab ataupun Gojek gitu? Well, sampai detik ini ya, sampai video ini kalian lihat ini, di daerah UTM khususnya daerah kampus UTM, eksistensi ojol seperti Grab dan Gojek itu masih belum ada guys. Apakah emang nggak ada sama sekali di Madura? Jawabannya ada guys, tapi khususnya di Bangkalan Kota. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu, UTM itu nggak di kota letaknya, tapi dia di pinggiran perbatasan antara Surabaya dan Madura. Jadi lebih tepatnya dia lebih cepat ke Madura gitu. Sorry, UTM itu jaraknya lebih dekat ke Surabaya daripada ke Bangkalan Kota, hampir sama kayak gitu. Nah, eksistensi ojol di UTM itu masih belum ada kayak gitu. Nah, alternatifnya adalah para mahasiswa yang benar-benar kreatif dan pengen kerja dapat uang tambahan, mereka itu biasanya ngojek dan mereka bikin komunitas dengan basisnya itu menggunakan aplikasi WhatsApp gitu. Nah, yang aku bahas adalah dua komunitas yang benar-benar gede menurut aku dan sering banget digunakan, dan aku pun juga sering, yaitu namanya adalah LCT atau Low Cost Transportation, dan satunya adalah ojek pelabuhan kampus kayak gitu. Nah, keduanya ini apakah sama? Menurut aku kurang lebih sama ya, karena basicnya mereka memberikan jasa transportasi ojek, tapi hanya beda komunitas aja guys. Karena mungkin untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa di UTM kan banyak ya, jadi kalau hanya berpacu atau bergantung pada satu komunitas aja jelas kurang gitu. Makanya ada beberapa komunitas ojek lainnya. Mungkin ada juga loh yang gak aku sebutin gitu ya, karena aku mungkin gak join grupnya. Tapi yang jelas dua dari grup ini, LCT dan ojek pelabuhan kampus, menurut aku adalah salah satu contoh ya, yang dimana emang untuk memenuhi kebutuhan transportasi para mahasiswa itu emang rela untuk part time kayak gitu. So, sekarang kita bahas dari segi jasa atau fasilitas yang dikasih sama komunitas ini tuh apa aja sih gitu. Well, aku jelasin ya. Pertama, emang jelas ini adalah untuk transportasi. Jadi banyak banget teman-teman mahasiswa yang menggunakan jasa ini itu ketika mereka pakai transportasi umum ya, dari daerahnya masing-masing ke UTM, kan mereka jelas turunnya di Pelabuhan Kamal, ya nggak sih? Nah, untuk ke kampus mereka tuh biasanya pakai jasa ojek online ini gitu, pakai ojek mahasiswa, biar gak bingung ya, pakai ojek mahasiswa ini gitu. Karena kenapa? Karena menurut mereka jauh lebih efektif, bisa dikontak dan juga bisa janjian. Jadi menurut aku dari efisiensi waktu juga enak gitu. Yang kedua, nggak cuma transportasi aja, tapi juga menyediakan jasa beli makanan gitu. Jadi buat temen-temen yang suka ataupun lagi mager di kosan gini ya, lagi pengen ngemil ataupun makan, nah teman-teman juga bisa request gitu untuk pakai jasa mereka. Kayak, Mas beliin dong bakso di pertigaan sana gitu, atau Mas aku beliin dong ayam geprek di sini gitu. Dia juga bisa gitu. Dan harganya pun juga deal-dealan, dalam artian juga nanti menyesuaikan jarak, dan mereka biasanya udah ada standarnya masing-masing kayak gitu. Yang ketiga, bisa jasa nganter barang, itu juga bisa. Jadi seumpama kalian mau nganter barang ataupun ambil laundry, itu juga bisa. Jadi seumpama kalau kalian mau ambil barang, Mas aku ambilin tugas dong di rumah temanku di kosnya di daerah sini gitu, nah nanti juga bisa kayak gitu. Jadi menurut aku secara keseluruhan dari fasilitas yang diberikan sama ojek mahasiswa ini tuh bener-bener fleksibel dan bisa menyesuaikan konsumen gitu guys. Kalau kalian requestnya apa, mau beli obat, mau beli apa tuh juga bisa gitu. Karena menurut aku mereka juga sangat enak diajak komunikasi, kemudian juga mereka profesional juga, dan mereka juga sistemnya tuh patungan guys. Maksud aku gini, nombok. Jadi mereka pakai uang mereka dulu. Kalau jasanya ataupun barangnya udah diantarkan ke kalian, nah baru mereka bayar, kalian bayar kayak gitu. Jadi sistemnya kayak gitu. Dan fasilitas yang lain mungkin nggak aku sebutin ya, karena menurut aku saking fleksibelnya fasilitas yang mereka berikan itu menurut aku kayak semuanya bisa gitu, as long as emang itu make sense dan juga cocok dengan harganya kayak gitu.
sekarang kita bahas dari segi tarif ya. Tarifnya itu kayak kisaran berapa sih gitu. Menurut aku guys, selama aku pakai ojek mahasiswa ini, rata-rata or average yang aku keluarkan adalah 10.000. Itu dari pelabuhan Kamal ke kampus atau area kos-kosan kampus itu 10.000. Kemudian kalau dari kosan ke UTM, karena deket ya, itu relatif guys. Ada yang cuma 3.000, ada yang cuma 5.000 gitu. Itu tergantung banget. Jadi kayak tergantung drivernya, tergantung juga jauh lokasi dari kosan kamu ke UTM kayak gitu. Tapi menurut aku rata-rata kayak di bawah 5.000-an kayak gitu. Kemudian untuk jasa makanan sama kurang lebih juga 5.000-an juga. Kemudian kalau barang dan sebagainya itu disesuaikan dari jarak dan juga kayak berapa banyak barang yang mereka bawa kayak gitu. Jadi overall menurut aku murah-murah aja. Jadi kayak bisa dibilang under 15.000 kalian bisa pakai jasa ini kayak gitu. Dan mostly mereka tuh udah pasang tarif guys. Jadi kalian nggak perlu repot-repot untuk nawar ataupun kayak aku sungkan nih kayak mau mulai harga kayak gitu-gitu. No, ini beda banget sama ojek pengkolan yang kalian nawar-nawar gitu karena mereka udah ada standarnya dan mereka pun juga pasang harga yang bener-bener relatif lebih murah dan terjangkau. Jadi menurut aku itu bisa ngebantu kalian biar lebih enak aja gitu pakai jasanya mereka gitu karena udah jelas semuanya. Nah, oke. Nah sekarang kita bahas dari segi caranya pakainya gimana sih mas gitu. Well gampang banget buat temen-temen yang punya grup WA ataupun udah punya WhatsApp, punya semua dong WhatsApp ya kan. Kalian tinggal join aja ke grupnya, tinggal minta ke admin. Nah ketika kalian udah masuk ke grupnya ya udah gitu, kalian tinggal chat di grupnya kayak mas butuh driver nih gitu. Nanti secara otomatis kalian bakalan di WA sama drivernya kayak gitu. Jadi nggak perlu lama-lama kayak mas butuh driver nih gitu. Jadi mereka bakalan ngechat kalian gitu. Nah kalian bisa nentuin kalian mau milih yang mana kayak gitu. Kalaupun kalian dicat sama 2 atau 3 orang ya kalian bilang aja ke yang lain kayak mas maaf udah dapet ya kayak gitu. Jadi mereka pakai sistemnya juga cepet-cepetan guys. Dan menurut aku kalau kalian prefer kayak ojek yang perempuan aja gitu, maksud aku kayak buat cewek-cewek yang muslimah gitu ya, mungkin yang nggak suka digonceng sama cowok, bisa guys request kayak mas butuh driver cewek nih gitu. Itu juga bisa karena mereka juga nggak menutup komunitas ini tuh hanya untuk cowok, tapi juga cewek-cewek yang jadi ojek itu juga banyak banget guys. Aku pun juga pernah dapat driver cewek juga, sempet sungkan tapi karena mbaknya bilang nggak apa-apa mas aku ambil gitu, ya udah aku ambil juga gitu. Jadi buat teman-teman nggak perlu takut ya. Jadi buat cewek-cewek yang aku malu nih kalau digonceng sama ini gitu, well ada driver ceweknya juga kayak gitu. Jadi tinggal join grup WA-nya, tinggal chat butuh driver di mana, kasih tahu lokasinya, kemudian butuh jasa apa, nanti tinggal deal-dealan harga, udah deh tinggal nunggu. Tapi saran aku ya, ini saran aku buat teman-teman yang pakai ojek mahasiswa, sebetulnya lebih baik 30 menit atau jangan sampai mepet lah kayak gitu, karena kan namanya nyari ya, kita kan pasti nggak tahu ya ini tuh dapat apa enggak. Kemudian juga takutnya drivernya mungkin saat itu juga ada yang kuliah kayak gitu-gitu. Jadi menurut aku jangan sampai mendadak. Kalau bisa 30 menit sebelumnya udah janjian, jadi nanti enak kayak mas nanti jemput sebelum jam segini ya kayak gitu. Jadi aku biasanya kayak gitu guys. Kalau dadakan bisa, sebetulnya bisa banget possible, cuman tapi menurut aku akan ada kemungkinan kalian nggak dapat driver ataupun kayak telat kayak gitu. Jadi mending jangan cepet-cepet ya, jangan buru-buru gitu. Kalau kalian mau udah fix mau pakai jasa mereka, jadi kalian istilahnya 30 menit sebelumnya langsung chat aja konfirmasi dan buat perjanjian biar kalian lebih enak juga. Nah sekarang kita bahas jam operasional ya guys. Menurut aku untuk jam operasional ini bener-bener fleksibel banget, tapi aku bahas dari segi rata-rata ya. Jadi kalau untuk jam operasional mereka tuh subuh udah ada kok guys. Kalau kalian emang ada janjiannya ya, subuh itu possible, pagi itu udah ada banget, sore juga bisa. Untuk malam menurut aku jam 10-an itu udah jarang ada yang mau ngambil gitu, karena mungkin mahasiswa guys ya, pasti ada namanya capek, ada namanya nugas juga, mungkin waktunya nongki gitu, pasti mereka juga nggak mau 100% ngojek kan, karena mereka kan buat sampingan gitu. Tapi menurut aku dari pagi, dari subuh gitu insya Allah ada. Kalau aku pernah, karena subuh itu pernah aku dapet juga karena emang lagi butuh banget, cuman aku janjian. Pagi juga ada, sore siang juga ada, karena drivernya itu banyak banget. Biasanya tuh mereka udah ngebagi kok guys, kayak shift-shiftnya gitu disesuaikan dengan KRS atau jadwal kuliah mereka kayak gitu. Jadi kalian santai aja gitu. Dan kalaupun tengah malam, menurut aku tuh possible aja kalau emang ada driver yang mau
Paham nggak sih? Kalau kalian jam 11 malam tiba-tiba kalian lagi lapar banget gitu ya. Kalau emang kalian pengen pakai jasa mereka, ya coba kalian chat aja di grup gitu. Mereka open nggak gitu. Kalau mereka mau ngambil, biasanya ditawarin kok guys. Maksudnya mereka juga mau ngambil gitu. Jadi menurut aku secara waktu fleksibel banget, nggak ada kayak jam-jam tertentu. So grup atau komunitas mereka ini bener-bener ngebantu banget untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa yang ada di UTM guys, kayak gitu. Jadi jangan sampai ada standar yang bilang, ah berarti karena nggak ada Gojek, nggak ada Grab, berarti UTM ini pinggiran dong kampusnya, atau kampusnya ini pedalaman dong, nggak maju dan sebagainya gitu. Well guys, namanya teknologi ya, itu kan juga proses ya. Mungkin kalian nonton video ini, mungkin eksistensi ojek kayak Grab ataupun Gojek udah ada kan juga bisa jadi kan. Tapi untuk saat ini emang nggak ada, dan emang adanya adalah ojek mahasiswa kayak gitu. Dan menurut aku mereka juga positif gitu loh guys, karena nggak bisa dipungkiri ya, namanya kita merantau, background kita kan beda-beda nih ya. Mungkin dengan mereka ngojek, mereka bisa dapat penghasilan buat beli bensin, buat beli makan, atau mungkin buat biaya print-print tugas gitu loh, ke cover gitu. Jadi ini adalah cara halal gitu loh guys, gak ada masalah sama sekali. So buat teman-teman yang emang menggunakan jasa mereka, I will say mereka tuh benar-benar baik dan trusted banget, dan ada yang ramah-ramah gitu. Dan menurut aku tuh juga bisa jadi apa ya, silaturahmi gitu loh. Kadang aku juga baru tahu, oh dapat kenalan anak ini gitu. Jadi kita ketemu pas ada event kampus kayak gitu. Jadi jauh lebih menyenangkan sih kayak gitu. Jadi jangan sampai ada pikiran-pikiran yang minder kayak gitu ya. Ataupun kalau kalian mungkin ya ada planning untuk aku juga mau deh ngojek gitu, biar aku juga dapat penghasilan, bisa kok. Kalian nanti tinggal chat aja admin dan coba tanya-tanya prasyaratnya apa. Kemudian pasti mereka juga ada aturan kan, pasti mereka juga ada open recruitment. Kalau kalian mau juga boleh kayak gitu. So menurut aku komunitas mereka sangat positif dan bisa ngebantu kebutuhan atau memenuhi kebutuhan mahasiswa. So I think that's all my video, karena menurut aku udah cukup panjang. Dan buat teman-teman yang mungkin penasaran kayak tanya-tanya lagi lebih lanjut, nanti akan aku tuliskan di description box apa-apa aja yang mungkin aku miss belum aku sampaikan. Tapi kalau kalian ada pertanyaan, langsung aja di kolom komentar. Seperti biasa akan aku jawab pertanyaannya. So guys, that's all my video, and I'll see you next on my video. Bye bye.